barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 283 gram atau 270,283 kilogram. Yang mana kalau kita asumsikan 1 gram ini dikonsumsi oleh 4 orang, maka telah terselamatkan kurang lebih sebanyak 1.080.932 jiwa. Perkenalkan, saya Noxilvia dari S1 Keperawatan Universitas MH Tamrin. Di sini, saya akan melakukan presentasi tugas individu pendidikan keluarga negaraan. Tugasnya yaitu menjelaskan konsep ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan hedonisme atau liberalisme di kalangan pelajar atau mahasiswa dalam bentuk analisis kasus. Kemudian, kasus yang saya ambil adalah ancaman penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Ancaman penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Tidak hanya itu, angka penggunaan narkoba di ibu kota DKI Jakarta juga terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Hal itu berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia atau UI di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat sekitar 500.000 penduduk yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Sedangkan penggunaan narkoba di wilayah DKI Jakarta mencapai angka 7% dan merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan kota lain. Kota lain rata-rata hanya berada pada angka 2,2% penggunaan dari jumlah penduduknya, selisih 4,8% dibandingkan dengan Jakarta. Fenomena penggunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin mencemaskan, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, apa sih narkoba itu? Jadi, narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Zat atau obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba. Itu dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok narkotika. Pengaruhnya menimbulkan euforia, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak nafas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, nafas lambat, dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panik, serta berkeringat. Yang kedua, kelompok depressor adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif, penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau penggunaan zat terlarang adalah: yang pertama, ingin terlihat gaya; yang kedua, ingin solidaritasnya kelompok atau komunitas geng; yang ketiga, menghilangkan rasa sakit; yang keempat, coba-coba ingin tahu; yang kelima, ikut-ikutan. Bila terjadi putus obat, tidak mengonsumsi obat pada waktunya. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri,
pemarah, manipulatif, dan perilaku-perilaku penyimpangan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.